Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terus belajar. Adik-adik, di video kali ini Om Ade akan berbagi tentang bilangan bulat yang biasanya disampaikan di kelas 6 SD dan kelas 7 SMP. Bahkan di kurikulum Merdeka ini kelas 5 juga sudah mulai diperkenalkan, gitu ya. Nah, apa saja sih yang Om Ade akan sampaikan? Ada 4 poin ya. Yang pertama tentang pengertian dan lambang bilangan. Yang kedua letak bilangan. Yang ketiga operasi hitung menggunakan garis bilangan. Dan yang keempat operasi hitung menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelum Om Ade lanjut videonya, jangan lupa ya, like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman kalian juga bisa belajar. Oke, tanpa panjang lebar lagi, maka Om Ade lanjut ke pembahasannya. Let's go. Yang pertama, pengertian dan lambang bilangan. Oke. Bilangan bulat merupakan bilangan utuh ya, tidak terpecah seperti pecahan dan tidak ada koma seperti bilangan desimal. Jadi dia utuh yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Bagaimana bentuknya? Bilangan positif terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini bisa dikatakan bilangan asli ya, karena diawali dari angka 1. Kemudian bilangan 0 ini berdiri sendiri di tengah. Kemudian bilangan negatif, ini contohnya negatif 1, negatif 2, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Nah, kemudian bagaimana lambangnya positif dan negatif? Nah, seperti ini. Positif seperti ini dibaca positif. Kemudian lambang negatif seperti ini dibaca negatif. Ingat ya, bukan dibaca min, tapi negatif. Oke, bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya seperti ini. Om langsung berikan contohnya. Di sini ada negatif 2. Cara membacanya seperti ini. Negatif 2. Di sini ada garis, kemudian angka 2. Negatif 2. Kemudian yang positif, Om memiliki angka 7. Dibaca positif 7. Atau kita lebih sering langsung membaca ke angkanya karena nilainya positif, langsung 7 gitu ya. Oke, lambangnya seperti ini, positif negatif. Cara membacanya seperti ini, negatif 2 kalau angkanya 2 gitu ya. Oke, lanjut ke letak bilangan. Nah, letak bilangan ini untuk membacanya kita harus menggunakan garis bilangan. Nah, contohnya seperti ini garis bilangan adik-adik. Di sini ada garis, ada panah ke kanan, ada panah ke kiri. Artinya ke kanan ini angkanya lebih besar ke kanan, nilainya lebih besar sampai tidak terhingga. Di sini juga yang kiri tambah ke kiri, semakin kecil sampai tidak terhingga juga. Nah, dari 0 ini bilangan yang di tengah ini tetap ya, tidak berubah, tetap ada di tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Untuk yang bilangan positif itu sebelah kanan dari 0, bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya kayak yang pertama tadi ya. Kemudian di sebelah kiri 0 ada bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Oke, kemudian jika semakin ke kanan, bilangannya semakin ke kanan, semakin kanan sini, nah, maka nilainya semakin besar. Ini semakin besar. Jika semakin ke kiri, maka nilai bilangannya semakin kecil. Nah, maksudnya gimana sih Om Ade? Oke, Om Ade langsung beri contoh ya. Kita langsung bandingkan biar tahu. Yang pertama, Om Ade memiliki 3, angka 3 dan negatif 6. Nah, ini 3 ini, positif 3, ini lebih besar dibandingkan dengan negatif 6. Cara bacanya 3
lebih besar dari negatif 6. Kenapa? Nah, kita lihat angka 3 itu letaknya di sini. Nah, letaknya di sini. Sedangkan negatif 6 di sebelah sini. Nah, di sebelah sini. Kita lihat negatif 6 ini sebelah kiri atau sebelah kanannya dari 3? Sebelah kiri. Maka seperti yang Om Ade sampaikan, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ya, negatif 6 ini nilainya lebih kecil daripada angka 3. Kalau kita bacanya dari 3, maka angka 3 atau bilangan 3 lebih besar daripada angka atau bilangan negatif 6. Ya. Begitu juga pada contoh yang kedua, negatif 9. Negatif 9 di sini lebih kecil dibandingkan dengan bilangan 2 atau angka 2 di sini. Kenapa? Angka 9 letaknya di sebelah kiri. Di sebelah kiri dari bilangan 2 atau angka 2. Nah, maka nilainya juga lebih kecil negatif 9 ini. Meskipun angkanya besar daripada 2. Tapi karena ada lambang atau tanda negatif, maka nilainya lebih kecil daripada 2. Nah, gimana adik-adik? Mulai paham ya? Mulai paham ya? Nah, kalau letaknya di sebelah kiri, maka dia lebih kecil. Contoh nih, contoh lagi nih. Om Ade memiliki angka 1. Nah, jika dibandingkan dengan negatif 3. Negatif 3. Meskipun angkanya ini lebih besar, tapi dia nilainya negatif, maka negatif 3 ini lebih kecil daripada 1. Lebih kecil daripada angka 1. Paham ya? Oke. Lanjut saja ke pembahasan yang ketiga. Operasi hitung menggunakan garis bilangan. Nah, Om Ade sudah memiliki soal sebanyak 4. Di sini mudah-mudah ya masih ya, karena memang angkanya masih kecil-kecil. Kita menggunakan garis bilangan biar mengerti, biar paham letaknya nanti ya. Kita minta bantuan garis bilangan. Nah, seperti ini garis bilangannya. Seperti yang Om Ade sampaikan di awal tadi, kita berawal dari tengah, dari 0 ya. Berapapun angkanya nanti proses operasi hitungnya berawal dari 0. Kita lihat dari soal nomor 1. 3, ini positif, ditambah 5. Ditambah berarti arahnya ke kanan. Nah, dari 0 ke 3 dulu nih. 1, 2, 3. Tanya di sini. Ditambah berarti ke kanan. Ditambah sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya 8. Mudah ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Negatif 2 ditambah positif 6. Dari 0 lagi nih. Negatif 2 berarti ke kiri karena negatif nilainya. 1, 2. Ditambah berarti ke kanan sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya 4. Nah. Soal yang ketiga. Positif 5 dikurangi positif 9. Ini sama-sama positif ini. Tapi ini pengurangan, maka nanti arahnya ke kiri. Ya. Ke 5 dulu, dari 0 ke 5. 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi 9 berarti ke kiri sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada di negatif 4 atau berhenti di negatif 4. Nah, hasilnya negatif 4. Lanjut ke soal nomor 4. Negatif 3 dikurangi positif 4. Negatif 3 berarti dari 0 ke kiri karena negatif. 1, 2, 3. Dikurangi 4. Dikurangi berarti ke kiri lagi meskipun positif. 1, 2, 3, 4. Negatif 7. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah ya? Tentunya kalau kalian masih kurang paham, video ini nanti bisa diulang-ulang lagi ya, atau di rumah kalian coba lagi dengan soal-soal yang berbeda. Nah, kalau sudah paham,
kita lanjut di pembahasan berikutnya, operasi hitungnya, penjumlahan dan pengurangan dengan angka yang lebih besar. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, Om Ade memiliki catatan dulu atau aturan untuk mengerjakan soal-soalnya. Supaya apa? Supaya lebih mudah. Ini catatannya atau aturannya. Yang pertama, jika tanda bilangannya sama. Tanda bilangannya sama ya. Maka dijumlahkan. Samanya gimana, Om? Contohnya kalau negatif ditambah dengan negatif kan sama. Positif dengan positif kan sama, tinggal jumlahkan saja. Nah, hasilnya nanti tinggal lihat bilangan yang terbesar dari ruas kiri dan ruas kanan itu. Nah, tandanya negatif atau positif, kita mengikuti bilangan yang terbesar. Kemudian yang kedua, jika tanda bilangannya berbeda. Nah, contohnya negatif ditambah positif kan berbeda tuh, atau positif ditambah negatif. Maka caranya dicari selisihnya. Bagaimana caranya, Om? Mudah saja, tinggal dikurangi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, atau bilangan besar dikurangi bilangan yang kecil. Hasilnya nanti sama. Hasilnya sama. Kita lihat bilangan yang terbesar. Kalau negatif, berarti hasilnya negatif. Kalau positif, bilangan yang positifnya itu besar, maka hasilnya juga positif. Nah, dari dua ini berlaku untuk penjumlahan. Penjumlahan. Nah, bagaimana, Om, jika nanti soalnya itu pengurangan? Nah, berarti kita masuk ke poin 3. Nah, ubah dulu nih operasi pengurangannya menjadi penjumlahan. Tapi dengan catatan, tanda bilangan yang sebelah kanan diganti yang berlawanan. Nah, jadi kan kalau kita mengurangi, itu kan ada ruas kiri, ada ruas kanan. Nah, yang ruas kanan itu tandanya diganti dengan berlawanan. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1 sampai 5 dulu ya. Nomor 1 sampai 5. Nah, ini soalnya. Soal yang pertama, negatif 7 ditambah 10. Nah, sebelum ke catatan ini, kita coba yang komutatif dulu ya. Komutatif itu kan pertukaran tempat. Di sini ada ruas kiri, ada ruas kanan. Kita tukar aja. 10 atau positif 10 ini kan satu kesatuannya. Satu kesatuan, ini juga satu kesatuan. Nah, positif 10 dikurangi 7. Hasilnya berapa? Mudah saja, 10 dikurangi 7. Karena ini juga tidak dibaca juga enggak apa-apa kan? Nah, langsung positif 10 kan? Maka hasilnya 3. Itu ya, itu kalau pakai komutatif. Ini juga bisa sebenarnya di ke bawah. Nah, tapi Om akan menekankan di penjumlahan dan pengurangannya ini menggunakan catatan ini ya. Ya. Oke, kita coba lagi dengan catatan ini di soal yang nomor 1 masih ya. Nah, kita coba nih. Kita bandingkan ruas kiri dengan ruas kanan. Negatif 7 ditambah positif 10. Nah, ini lambangnya beda nih. Ini negatif 7, ini positif 10. Ini negatif, ini positif. Maka poin kedua berbeda. Maka dicari selisihnya. Kata Om Ade tadi kan, untuk mencari selisih, bilangan yang terbesar dikurangi bilangan terkecil. 10 dikurangi 7. Berapa? 3. Nah, lambangnya ikut yang mana, Om Ade? Ikut lambang atau angka atau bilangan yang terbesar. Yang terbesar ini positif, maka positif. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Negatif 8 ditambah 6, positif 6. Kita lihat lambangnya berbeda lagi, ini negatif, ini positif, maka ini kita cari selisih. 8 dikurangi 6, 2. Nah, kita lihat nilai yang terbesar lambangnya negatif, maka kita beri negatif, hasilnya juga negatif. Nah, selesai. Lebih mudah, lebih cepat.
Langsung ke soal nomor 3. Negatif 5 ditambah negatif 8. Oh, ini lambangnya sama. Lambangnya sama, berarti pakai yang poin 1. Tinggal apa? Jumlahkan bilangannya. 5 ditambah 3. Nah, sorry. 5 ditambah 8. Berarti 13 ya. 13. Nah, kita lihat tanda atau lambang dari bilangan yang terbesar negatif, maka hasilnya negatif. Selesai. Kita coba yang keempat. Positif 9 dikurangi negatif 13. Nah, ini baru pengurangan. Kalau pengurangan, maka kita rubah yang ini menjadi penjumlahan. Kita tulis dulu yang awal, 9. 9 ini dijadikan penjumlahan. Dijumlah. Kemudian negatif 13. Bilangan yang kanan diganti berlawanan, maka menjadi 13 atau positif 13. Nah, 9 tambah 13 hasilnya 22. Nah, selesai ya. Kita lihat nilai yang terbesar 13 ini positif. Tidak lihat di sini lagi karena ini sudah dirubah. Positif ya, maka hasilnya pun juga positif. Lanjut soal nomor 5. Negatif 10 dikurangi positif 25. Ini dikurangi, maka kita rubah lagi. Kita tulis yang paling kiri. Negatif 10 ini dirubah menjadi positif. Kemudian ini positif kan? Ini pengurangan jadi positif. Ini kan positif dirubah menjadi negatif. Nah, kita lihat sama-sama negatif, berarti sini poinnya sama, maka jumlahkan saja. 10 tambah 25 35. Nah, kita lihat lambangnya yang terbesar negatif, maka hasilnya negatif. Mudah adik-adik ya. Oke, dengan catatan ini maka soal-soal dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat akan lebih mudah. Oke, untuk lebih meyakinkan kalau kalian memang bisa, nanti paham, kita coba nomor 6 sampai 10. Ini Om Ade sudah punya soal lagi nomor 6 sampai 10. Lanjut langsung saja ke nomor 6. Positif 23 ditambah negatif 48. Kita lihat. Oh, ini berbeda. Berbeda berarti di poin kedua. Kalau berbeda berarti dikurangi atau dicari selisihnya ya. 48 dikurangi 23. 8 dikurangi 3 5. 4 dikurangi 2 2. Nah, kita lihat yang paling besar tandanya negatif, maka hasilnya negatif. Hasilnya negatif 25. Lanjut ke nomor 7. Ini lihat, tandanya berbeda lagi. Maka cari selisihnya lagi. Maka 85 yang terbesar dikurangi 40. 5 dikurangi 0, 5. 8 dikurangi 4, 4. Lambang yang terbesar positif, maka hasilnya positif. Nomor 8. Negatif 85 dikurangi negatif 25. Nah, ini lambangnya sama. Tapi ingat, ini pengurangan. Nah, kita rubah dulu jadi penjumlahan. Nah, kita tulis negatif 85 ditambah. Nah, kita rubah jadi penjumlahan. Kemudian yang kanan ini negatif, kita rubah menjadi positif. Nah, baru kita bisa proses. Oh, ini negatif, ini positif. Maka berbeda. Kita cari selisihnya. 5 dikurangi 2, 3. 8 dikurangi 1, 7. Nah, hasilnya 73. Tapi kita lihat yang terbesar negatif, maka hasilnya negatif. Gitu ya. Kemudian
Lanjut di nomor 9 dan 10. Oh maaf, ini nomor 10 ya. Om Adi salah ketik nih. Oke. Untuk nomor 9 dan nomor 10, adik-adik nanti dicoba ya. Dicoba, nanti hasil jawabannya di kolom komentar ya. Nanti Om Adi juga akan balas satu persatu. Jawaban nomor 9 itu berapa? Karena ini pengurangan. Jawaban nomor 10 ini berapa? Ya. Berarti kalau ini nanti kan dirubah dulu nih. Yang ini langsung diproses. Oke. Baik adik-adik, di operasi bilangan bulat ini kita sudah pelajari bersama bagaimana. Cukup mudah ya, dan menambah ilmu bagi kalian. Dan Om Ade, saya rasa kalian nanti akan bisa lebih memahami lagi nanti di video yang berikutnya tentang perkalian dan pembagian pada operasi hitung bilangan bulat ya. Oke, jangan lupa ya, tetap terus belajar agar kalian nanti tidak terputus ilmu yang kalian pelajari nanti. Oke, sekian dulu dari Om Ade. Om Ade akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.